Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Aliu Arba Harisma, absen 05, bersama dua rekan saya, Faiz Ramadhani, absen 13, dan Muhammad Rizky Fadurrahman, absen 19, dari kelompok 4, akan mempresentasikan sedikit materi mengenai relaksasi pembayaran pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang ini berarti penyebab mengapa sih pemerintah membuat kebijakan ini. Nah, yang pertama adanya kebijakan WFH atau work from home, yang mana WFH ini kita ketahui tentu saja merepotkan para pegawai. Yang kedua, perlunya proses pemenuhan kebutuhan dengan cepat dalam rangka penanganan COVID-19. Kemudian yang ketiga adalah amanat PMK nomor 43/PMK.05/2020 terkait mekanisme pembayaran untuk merespon proses belanja. Lanjut, ini ada dasar hukum mengenai pembuatan kebijakan tersebut. Yang pertama ada UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Yang kedua ada PP nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN. Kemudian yang ketiga ada PMKRI nomor 38/PMK.02/2020 tentang pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Sedangkan yang keempat ada PMKRI nomor 43/PMK.05/2020 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19. Oke, lanjut. Di sini ada prinsip umum mengenai pelaksanaan APBN ya tentunya. Jadi yang pertama yaitu setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran atas beban APBN atau APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Yang kedua yaitu pembayaran atas beban APBN atau APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Kemudian yang ketiga, anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri. Kemudian yang keempat, dalam pelaksanaan anggaran belanja, PPK membuat dan melaksanakan komitmen sesuai batas anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA menurut pasal 57 PP 45/2013. Kemudian yang terakhir, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen terlebih dahulu. Nah, ini menurut pasal 29 PMK nomor 190/2012. Nah, bentuk komitmennya sendiri untuk yang mengenai perjanjian kontrak pengadaan barang atau jasa, bentuk komitmennya ada bukti pembelian, kwitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian, dan surat pesanan. Kemudian untuk yang mengenai penetapan keputusan, untuk komitmennya berupa surat keputusan, surat tugas, dan surat perintah kerja. Oke, lanjut. Nah, ini untuk mekanisme pembayarannya. Mekanisme pembayarannya ini seperti yang sudah kita ketahui, ada dua mekanisme. Yang pertama mekanisme pembayaran langsung atau LS, yaitu pembayaran atas tagihan kepada negara yang dilakukan secara langsung dari rekening kas umum negara kepada pihak yang berhak. Sedangkan yang kedua yaitu mekanisme pembayaran melalui uang persediaan atau UP. Nah, uang persediaan ini dipakai dalam hal pembayaran secara langsung belum dapat dilaksanakan, seperti untuk kegiatan operasional sehari-hari perkantoran, pembayaran yang menurut sifatnya tidak dapat dilaksanakan atau jumlah pengeluarannya relatif kecil, misal pembelian BBM, pembelian solar, atau pembayaran lainnya yang berdasarkan pertimbangan efektivitas dan efisiensi harus melalui uang persediaan. Pembuatan komitmen. Pembuatan komitmen ini kita ambil dari PMK nomor 43 PMK 05/2020. Pembuatan komitmen terdiri dari dua, yaitu pasal 3 ayat 1, di mana berbunyi
Kegiatan dalam penanganan COVID-19 dilakukan berdasarkan alokasi DIPA. Yang kedua yaitu ada pasal 3 ayat 2 yang berbunyi, dalam hal kondisi mendesak atau tidak dapat ditunda dalam penanganan pandemi COVID-19, pejabat perbendaharaan dapat melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN yang dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA. Dua pasal ini tentu akan mengakibatkan suatu kontrak. Selanjutnya, ada mekanisme pembayaran. Pembayaran kepada penerima pembayaran dalam penanganan pandemi COVID-19 dilakukan setelah barang atau jasa itu telah diterima. Tapi juga bisa pembayaran sebagian atau seluruhnya dapat dilakukan sebelum barang atau jasa itu diterima, berdasarkan syarat penyedia barang atau jasa, yaitu dengan memberikan suatu jaminan. Jaminan itu sendiri terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu ada surat pernyataan kesanggupan penyedia barang atau jasa, atau bisa disingkat SPK PBJ. SPK PBJ ini untuk pengadaan barang atau jasa secara non-elektronik yang nilainya lebih dari 50 juta rupiah. Yang kedua yaitu ada komitmen. Komitmen ini untuk pengadaan barang atau jasa secara non-elektronik yang nilainya sampai dengan 50 juta rupiah. Serta untuk pengadaan barang secara elektronik. Selanjutnya, kita fokus pada SPK PBJ. SPK PBJ ini diterbitkan dan ditandatangani oleh penyedia barang atau jasa, serta harus dicantumkan dalam perjanjian atau kontrak tersebut. Penyedia barang atau jasa melakukan pembayaran ganti rugi kepada pemilik pekerjaan, yaitu pemerintah, akibat tidak terpenuhinya prestasi atau output sesuai yang diperjanjikan sebesar uang yang telah diterima oleh penyedia barang atau jasa dan belum terpenuhinya prestasi pekerjaan. Selanjutnya, kita akan fokus pada komitmen. Komitmen berupa kesediaan dari penyedia barang atau jasa untuk memenuhi output sesuai perjanjian atau perikatan, dan kesanggupan menyetor kembali uang yang diterimanya apabila prestasi pekerjaan tidak terpenuhi atau terjadi cedera janji, serta harus dicantumkan dalam perjanjian atau kontrak beserta sanksinya, kecuali jika perikatan berbentuk bukti pembelian atau kwitansi. Kemudian, sama halnya seperti SPK PBJ, penyedia barang atau jasa melakukan pembayaran ganti rugi kepada pemilik pekerjaan, yaitu pemerintah, akibat tidak terpenuhinya prestasi atau output. Selanjutnya yaitu pembayaran LS. Nah, terkait pembayaran LS ini dilakukan melalui penerbitan SPM LS sesuai alokasi dana dalam DIPA. Lalu yang kedua yaitu pembayaran secara LS meliputi yang pertama pembayaran atas barang atau jasa yang telah diterima dan maupun sebelum barang atau jasa itu diterima. Lalu yang ketiga yaitu pembayaran dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat pada perjanjian atau kontrak. Yang keempat, dalam hal pembayaran dilakukan sebelum barang atau jasa diterima dapat dilakukan dengan setelah penyedia barang atau jasa menyampaikan jaminan atas uang pembayaran yang akan dilakukan. Lalu yang kedua atau bagian selanjutnya yang kelima yaitu pengajuan SPM LS kontraktual untuk pembayaran jasa konsultan perseorangan dilakukan dengan mekanisme LS non kontraktual dengan banyak penerima. Lalu yang keenam yaitu pembayaran LS dilakukan melalui transfer dari kas negara ke rekening A. penyedia barang atau jasa, pejabat atau pegawai atau pelaksana kegiatan lainnya pada kementerian atau lembaga atau penerima pembayaran lainnya. Atau yang kedua atau B yaitu bendahara pengeluaran untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. Lalu pembayaran UP. Pembayaran UP dalam hal pemberian TUP tunai. Yang pertama yaitu pembayaran melalui mekanisme UP dilakukan dalam hal A. alokasi anggaran telah tersedia atau cukup tersedia dalam DIPA, dan B. belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA.
Lalu yang kedua, pembayaran melalui mekanisme UP digunakan untuk A. Pembayaran uang muka, B. Pembayaran bertahap atau sekaligus sebagaimana diatur dalam perjanjian atau kontrak, dan C. Pembayaran setelah barang atau jasa diterima dalam hal pembayaran didasarkan pada selain perjanjian atau kontrak. Lalu yang ketiga yaitu pembayaran melalui mekanisme UP dilakukan melalui pemberian TUP tunai. Yang keempat, pengajuan SPM TUP tunai dapat dilakukan sekaligus untuk beberapa komitmen dan atau rencana pembayaran yang akan dilakukan dalam 1 bulan. Lalu yang kelima, dalam hal KPA mengajukan permintaan TUP tunai untuk kebutuhan melebihi waktu 1 bulan, Kepala KPPN dapat memberi persetujuan dengan mempertimbangkan kegiatan yang akan dilaksanakan memerlukan waktu melebihi 1 bulan. Lalu selanjutnya yang keenam, KPA mengajukan permintaan TUP tunai kepada Kepala KPPN disertai dengan A. Rincian rencana penggunaan TUP, dan B. Surat pernyataan KPA bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penanganan pandemi COVID-19. Lalu yang ketujuh, dalam hal TUP tunai sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan atau belum disetor ke kas negara, KPPN dapat menyetujui permintaan TUP tunai berikutnya. Yang kedelapan, dalam pengajuan TUP tunai, Satuan Kerja memperhitungkan jumlah realisasi anggaran, jumlah dana yang telah dikontrakkan, UP dan TUP yang dikelola, serta tidak boleh melampaui alokasi anggaran Satker dalam DIPA. Yang kesembilan, dalam hal pengajuan TUP tunai melampaui alokasi anggaran Satker dalam DIPA, pengajuan TUP tunai setelah mendapatkan persetujuan pengguna anggaran atau pejabat eselon 1 yang ditunjuk oleh PA. Lalu yang ke-10, dalam hal terdapat kebutuhan yang mendesak memerlukan TUP tunai atas alokasi anggaran yang belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA, pengajuan permintaan TUP tunai juga dilampiri dengan persetujuan PA atau pejabat eselon 1 yang ditunjuk oleh PA. Lalu pembayaran UP dalam hal penggunaan TUP tunai. Yang pertama, Satuan Kerja dapat diberikan TUP tunai untuk keperluan belanja operasional dan non-operasional dalam 1 bulan. Lalu yang kedua, pembayaran perjanjian atau kontrak pengadaan barang dan jasa untuk selain penanganan pandemi COVID-19 dengan nilai perjanjian atau kontrak sampai dengan 1 miliar rupiah untuk 1 rekanan yang data kontraknya belum didaftarkan dan atau belum direalisasikan ke KPPN. Lalu yang ketiga, pembayaran tunggakan dengan nilai pembayaran tunggakan sampai dengan 1 miliar rupiah untuk 1 penerima sepanjang rincian tunggakannya telah tercantum pada catatan halaman 4.b DIPA. Lalu yang keempat, pembayaran penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan pada tahun anggaran sebelumnya yang dilaksanakan sesuai ketentuan PMK nomor 194/PMK.05/2014 dan 243/PMK.05/2015. Lalu pembayaran UP bagian pertanggungjawaban TUP tunai. Yang pertama, TUP tunai harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 bulan atau sesuai persetujuan Kepala KPPN. Yang kedua, pertanggungjawaban TUP dilakukan setelah A. Barang atau jasa diterima atau penyedia menyerahkan jaminan untuk pembayaran uang muka, dan B. Alokasi dana tersedia atau cukup tersedia dalam DIPA. Yang ketiga, pertanggungjawaban TUP tunai dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus. Yang keempat, sisa TUP tunai yang tidak habis digunakan harus disetor ke kas negara paling lambat 2 hari kerja setelah batas waktu pertanggungjawaban TUP. Lalu yang kelima, dalam hal diperlukan, Kepala Satker dapat mengangkat bendahara pengeluaran pembantu untuk melakukan tugas kebendaharaan dalam penanganan pandemi. Yang keenam, besaran pembayaran UP dalam penanganan pandemi COVID-19 kepada 1 penerima atau penyedia barang atau jasa tidak dibatasi nominalnya. Yang ketujuh, pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang ada pada kas BP atau BPP mengikuti ketentuan dalam PMK mengenai kedudukan dan
kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola APBN. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Bila banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.